Keraton Gunung Kawi, sebuah tempat yang telah terkenal berpuluh-puluh tahun, bahkan dipercaya telah ada sejak abad ke-12, sangat kental dengan mitos pesugihannya dengan tumbal orang-orang yang dicintai. Benarkah tempat ini semisius itu? Dan benarkah di sana merupakan tempat pemujaan bagi orang-orang dari berbagai agama? Bersama saya, Bunda Jasmine, kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jangan ketipu dengan video intro ya. Seakan-akan ini akan menjadi video misteri. Padahal sebenarnya saya hanya ingin mengajak sahabat semua untuk berjalan-jalan di daerah Gunung Kawi Malang serta melihat keaslian dari Keraton Gunung Kawi tersebut. Kalau kalian bertanya apakah benar-benar saya akan membuktikan tentang mitos pesugihan di sana, simak aja video berikut ini. Jadi sebenarnya kami itu kemarin nggak ada niatan untuk datang ke Keraton Gunung Kawi ini, tapi sebenarnya kami sedang menginap di Lembah Indah Malang sebagaimana video saya sebelumnya ya. Dan ketika kami pulang dari Lembah Indah tersebut, ternyata di tengah jalan ada sebuah persimpangan yang mana di situ tertulis arah Gunung Kawi alias Keraton Gunung Kawi. Nah, untuk itu kami penasaran dong, mumpung deket, akhirnya kami mampir aja. Setelah melalui perjalanan di mana kita melewati hutan pinus dan juga hutan bambu, tibalah kita di parkiran Keraton Gunung Kawi. Hal pertama yang saya tanyakan kepada orang yang saya temui ketika saya turun dari kendaraan adalah, "Pak, apa benar di sini adalah tempat untuk mencari pesugihan itu?" Dan spontan dijawab oleh bapak tersebut bahwa tidak ada yang namanya pesugihan, karena pesugihan harus dicari dengan cara bekerja. Di sini hanyalah tempat untuk berdoa bagi orang yang percaya. Ada dua gapura yang bisa menjadi jalan masuk ke Keraton Gunung Kawi, dan saya memilih masuk melalui gapura yang terbuat dari batu bata ini. Dan yang menarik adalah di kedua sisi dari gapura ini terdapat lambang Garuda Pancasila, dan ternyata itu ada maknanya sahabat. Gapura ini terbuat dari batu bata seperti gapura candi ya, tapi saya juga kurang tahu tahun berapa dibuatnya. Nah, setelah jalan masuk kemudian agak belok kanan sedikit, kita bisa menemukan 3 makam yang diduga ini adalah makam dari penjaga Gunung Kawi di masa lalu. Tapi untuk kebenarannya saya juga kurang tahu ya. Setelah itu di sampingnya kita bisa melihat sebuah tangga yang diapit oleh 2 patung harimau. Nah, di tangga ini di puncaknya kita akan bertemu dengan sebuah bangunan yang di depannya bertuliskan Keraton Gunung Kawi. Karena pintunya terbuka, saya ingin mengintip ada apa di dalam sana. Deng deng. Kami dipersilahkan masuk ke dalam dan di situ terdapat semacam altar tempat kita berdoa memanjatkan harapan kita. Di sebelah kirinya juga ada lorong yang menuju ke suatu tempat yang kita bisa berdoa lebih intim. Tapi saya merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Kemudian saya keluar dan ini adalah kondisi di luar bangunan tadi. Di sebelahnya terdapat sebuah pohon dewandaru. Ini adalah pohonnya yang dipercaya dahan atau bagian dari pohon itu kalau jatuh akan memberikan sebuah keberuntungan. Wallahu a'lam. Di sebelah bangunan tadi kita bisa melihat bangunan mirip sebuah kelenteng. Bangunan itu bisa kita akses langsung di sebelah dari bangunan utama atau bisa juga dari gapura utama dari arah parkir. Nah, sebelum masuk kita bisa melihat banyak tanaman hipostes yang sangat tumbuh subur di sini ya. Ini adalah tangga menuju wihara Dewi Kwan Im.
Konon bangunan ini dibangun oleh orang-orang suku Tionghoa yang merasa berhutang budi dan kemudian membangun bangunan ini untuk beribadah. Di sini banyak terdapat simbol-simbol yang mungkin berkaitan erat dengan agama, entah Konghucu entah Buddha ya, saya kurang begitu tahu. Tapi sepertinya ini memang sesuai dengan simbol agama mereka. Di antara bangunan yang bernama Keraton Gunung Kawi dan juga Vihara Dewi Kwan Im terdapat sebuah jalan ke belakang dan ke arah atas, karena ini disesuaikan dengan kontur dari gunung tersebut. Di sini pada sebelah kiri di belakang vihara kita bisa melihat adanya pura, dan ini dipercaya adalah bangunan tertua yang ada di Keraton Gunung Kawi ini. Ini digunakan oleh masyarakat Hindu untuk berdoa menyampaikan hajatnya. Di sebelahnya terdapat sebuah bangunan yang paling tinggi disebut dengan Sanggar Pamojan. Tempat inilah yang diduga menjadi tempat yang paling sakral karena merupakan tempat yang paling tinggi dan sering digunakan oleh para raja zaman dahulu untuk bersemedi meminta ilham. Oh, Muslim Kejawen. Dan di samping dari Sanggar Pamojan tersebut juga terdapat sebuah tempat yang dipercaya sebagai sebuah makom atau petilasan terjadinya muksa tokoh tertentu. Ini sebenarnya tahun 1115. Nggih leres zaman Pusendok. Ya, ini sebelum kerajaan berdiri. Niki tahun pinten? Sami ini. Oh anu istrine Pak nggih. Ini muksanya wonten iki, niki sanes kuburan. Tempat di sini muksanya ya di sini tempatnya ini. Yang Tunggul Manik, Tunggul Lati, Keraton. Berarti bukan tempat meninggal, bukan kuburan, cuma tempat mukso. Tempat mukso, hilang sama jasadnya, Nggih. sama raganya. Sak raganya ngilang. Di sini. Jadi tidak ada jasad di dalam sini, hanya semacam petilasan nggih. Iya, petilasan. Tapi waktu itu belum ada Islam kayaknya di sini. Ini sebelum Muslim belum masuk sini, ini udah ada di sini. Oh, langgi. Dulu itu Buddha ini. Yang pertama ada. Ya ada ini Buddha ini. Nggih. Terus Tahun pinten sing purun niku? Tuku tahun pinten tahun. Pun lami. Kayak keceritaan begini pertama nggih Buddha kali ini. Terus Nggih. gendong-gendong iki terus Muslim masuk. Nggih. Baru terakhir Kristen. Nggih, Kristen ngadap itu. Kan Muslim di ngandap. Di sebelah dari tempat yang disebut dengan makam tadi ada sebuah bangunan yang itu digunakan untuk para pengunjung untuk beristirahat dan juga kadang-kadang untuk membuka tumpeng yang mereka bawa. Nah, itu juga salah satu tempat untuk para pengunjung beristirahat dan itu kita bisa lihat mereka sedang makan tumpeng bersama-sama. Dan ini adalah bangunan musola yang dibangun setelah adanya pura dan juga wihara ya. Ini terletak dekat dengan parkiran di area depan. Sedangkan untuk bangunan gerejanya, mohon maaf saya kurang begitu melihat karena ternyata menurut informasi yang saya dapat, gereja itu hanya berbentuk seperti bangunan sederhana yang terbuat dari papan kayu, sehingga saya mungkin tidak mengira bahwa itu adalah gereja. Jadi rupanya adanya lambang Garuda Pancasila pada gapura masuk Keraton Gunung Kawi tersebut merupakan pelambang dari persatuan atau toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Karena di situ terdapat berbagai bangunan keagamaan yang digunakan oleh masing-masing umat beragama untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jadi bagaimana sahabat? Apakah kalian masih menganggap bahwa Keraton Gunung Kawi masih menjadi pusat pesugihan? Semuanya saya kembalikan kepada sahabat semuanya. Sekali lagi, kita sebagai umat beragama harus tetap meyakini bahwa segala sesuatu itu hanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.